Selama ini, dunia seperti sepakat pada satu nama, F-35. Ia dipuja sebagai simbol dominasi udara barat. Seolah tidak ada alternatif lain di langit modern. Tapi justru di saat perhatian global terkunci ke sana, Cina bergerak diam-diam. Bukan satu langkah besar yang berisik, melainkan rangkaian langkah kecil yang konsisten. Dari darat. Dan sekarang, dari laut. Namanya FC-31. Atau dalam versi militernya, J-35. Dan pertanyaannya hari ini bukan lagi, apakah Cina mampu membuat pesawat tempur stealth? Pertanyaannya jauh lebih mengganggu. Kapan pesawat ini mulai mengubah keseimbangan kekuatan di Asia Pasifik? Apakah J-35 hanyalah tiruan dari F-35? Sekadar bayangan murah dari teknologi barat? Atau justru versi Cina yang disesuaikan untuk perang masa depan? Perang jaringan, perang laut, perang tekanan jangka panjang? Di episode Jenggot Lurus kali ini, kita akan membongkar FC-31J-35 secara dingin dan terbuka. Dari ambisi ekspornya yang sempat gagal, transformasinya menjadi proyek militer serius, perannya di kapal induk Cina, hingga satu pertanyaan besar, apakah pesawat ini cukup berbahaya untuk membuat Barat mengubah strategi? Mari kita mulai. Untuk memahami J-35, kita harus mundur ke satu dekade lalu, ke sebuah proyek yang awalnya tidak dirancang sebagai senjata negara. Pada tahun 2012, perusahaan Shenyang Aircraft Corporation menerbangkan untuk pertama kalinya sebuah pesawat stealth bermesin ganda yang diberi nama FC-31. Bukan proyek resmi militer. Bukan juga prioritas negara. FC-31 lahir sebagai proyek semi swasta, dengan satu tujuan utama, pasar ekspor internasional. Saat itu, Cina ingin menawarkan alternatif stealth yang lebih murah dari F-35, tidak terikat regulasi barat, dan terbuka untuk negara non-NATO. Pesawat ini kemudian dikenal dengan beberapa nama, J-31, dan nama pemasaran yang terdengar lebih ramah, Gear Falcon. Namun ambisi ekspor itu tidak berjalan mulus. Negara-negara yang tertarik masih ragu. Soal mesin, soal avionik, soal kesiapan tempur. Dan di titik inilah narasinya berubah. Ketika pasar luar negeri tidak menyambut, militer Cina justru mulai melirik. Baik plan maupun plaaf melihat sesuatu yang berbeda. Platform stealth yang sudah ada. Desain bermesin ganda yang cocok untuk laut. Dan potensi besar jika dikembangkan ulang secara serius. Dari sinilah FC-31 bertransformasi. Bukan lagi proyek pameran udara, bukan lagi brosur ekspor. Ia masuk ke jalur militer resmi. Dan lahirlah nama baru, J-35. Varian yang dirancang untuk kebutuhan Cina sendiri. Untuk kapal induk. Untuk operasi laut. Untuk tekanan jangka panjang. Dan disinilah kalimat kuncinya. Gagal dijual bukan berarti gagal secara strategis. Justru diambil alih negara, dan diarahkan ulang untuk kepentingan yang jauh lebih besar. Untuk memahami mengapa J-35 penting, kita tidak bisa melihatnya sebagai pesawat yang berdiri sendiri. Ia adalah bagian dari puzzle besar doktrin militer Cina. Selama ini, J-20 memegang peran utama sebagai simbol dominasi udara Cina. Pesawat stealth berat yang beroperasi dari daratan. Dirancang untuk menghadapi musuh kuat di wilayah udara sendiri. Masalahnya, dominasi darat tidak otomatis berarti dominasi laut. Dan disinilah J-35 masuk. J-35 dirancang untuk mengisi celah. Sebagai pendamping J-20, bukan pengganti dengan fokus utama pada operasi laut dan proyeksi kekuatan dari kapal induk generasi baru. Cina menyadari satu hal. Kalau ingin menjadi kekuatan global, mereka tidak cukup hanya kuat di darat. Mereka harus hadir di laut lepas. Karena itu, J-35 diproyeksikan sebagai jet tempur stealth kapal induk, terutama untuk Type 003 Fujian. Kapal induk pertama Cina dengan sistem catobar dan EMALS. Ini penting, karena lepas landas lebih aman, payload lebih besar dan usia pesawat lebih panjang. Dalam konteks ini, J-35 berperan sebagai alternatif stealth untuk J-15B. Yang besar, berat, dan tidak stealth. Dan kalimat kuncinya sederhana. J-20 untuk dominasi udara darat. J-35 untuk laut dan proyeksi kekuatan. Dua peran berbeda, satu tujuan, menekan lawan dari segala arah. Desain karakteristik stealth. Sekarang kita bicara soal hal yang paling sering dibandingkan. Stealth. Secara desain, J-35 adalah pesawat stealth bermesin ganda.
Bukan satu mesin seperti F-35. Pilihan ini bukan soal gaya, tapi soal keselamatan dan doktrin laut. Untuk operasi kapal induk, dua mesin berarti margin keselamatan lebih besar. Secara visual dan teknis, J-35 memiliki internal weapons bay untuk menjaga profil stealth DSI intake, mengurangi pantulan radar dan bobot bentuk fuselage yang dioptimalkan untuk RCS rendah, terutama dari depan dan samping. Apakah stealth-nya setara F-35? Secara jujur, kemungkinan tidak. F-35 masih unggul dalam integrasi sensor manajemen emisi dan pengalaman tempur nyata. Tapi disinilah kesalahan umum banyak analis. Stealth tidak harus sempurna. Untuk Cina, stealth J-35 sudah cukup untuk melihat lebih dulu, menembak lebih dulu dan memaksa radar lawan bekerja lebih keras. Dan dalam perang modern, waktu reaksi sering lebih penting daripada kesempurnaan teknologi. Karena itu, kalimat provokatifnya begini. Stealth tidak harus sempurna. Cukup membuat radar lawan lelah lebih dulu. Di era modern, pesawat tempur bukan lagi soal siapa yang paling cepat atau paling lincah. Ia adalah soal siapa yang paling terhubung. Dan disinilah J-35 mulai menunjukkan arah berpikir Cina. Secara teknologi, J-35 dibekali radar ISA buatan Cina, yang memungkinkan deteksi target lebih cepat, pelacakan multitarget dan ketahanan lebih baik terhadap jamming. Namun radar hanyalah satu bagian. Yang lebih penting adalah sensor fusion generasi baru. Data dari radar, sistem elektrooptik, sensor pasif dan informasi eksternal digabungkan menjadi satu gambaran tempur terpadu di kokpit. J-35 tidak berdiri sendiri. Ia terhubung melalui data link dengan kapal induk sebagai pusat komando laut J-20, yang bisa berperan sebagai sensor stealth jarak jauh dan drone tempur, baik sebagai pengintai maupun pengganggu. Dalam doktrin ini, J-35 bukan sekadar pesawat penembak. Ia adalah node dalam network-centric warfare. Kadang sebagai shooter, kadang sebagai sensor, kadang hanya sebagai pengumpul data yang memperpanjang mata dan telinga armada. Dan inilah perubahan besar Cina. Mereka berhenti mengejar satu pesawat super dan mulai membangun ekosistem tempur. Mesin performa. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling sering dijadikan bahan kritik. Mesin. Pada tahap awal pengembangan, FC-31 menggunakan RD-93 buatan Rusia. Mesin yang juga dipakai pada JF-17. Pilihan ini bersifat sementara, karena sejak awal Cina menargetkan kemandirian mesin. Untuk versi operasional, ada dua kandidat utama. WS-13, versi lokal yang lebih matang, dan WS-19, mesin generasi baru dengan performa lebih tinggi. Targetnya jelas. Thrust lebih besar, efisiensi bahan bakar lebih baik dan dukungan jangka panjang tanpa ketergantungan asing. Namun tantangannya juga nyata. Cina masih menghadapi isu thrust-weight ratio, efisiensi termal, dan satu pertanyaan besar, super cruise. Apakah J-35 bisa terbang supersonik tanpa afterburner? Sampai hari ini, itu masih tanda tanya. Tapi disinilah perbedaan besar antara Cina sekarang dan Cina 10 tahun lalu. Dulu, mesin adalah penghambat. Sekarang, mesin adalah pekerjaan rumah yang terus dikejar. Dan narasi kuncinya sederhana. Cina belum selesai dengan mesinnya. Tapi mereka tidak lagi berhenti hanya karena mesin. Sekarang kita bicara soal apa yang benar-benar membuat J-35 berbahaya. Senjata. Untuk pertempuran udara ke udara, J-35 dirancang membawa PL-15, misil BFR jarak sangat jauh, PL-10, misil WFR untuk dogfight modern. PL-15 bukan misil biasa. Dengan jangkauan panjang dan pemandu aktif, ia dirancang untuk menyerang target bernilai tinggi. AWACS, tanker, atau pesawat komando. Artinya, J-35 tidak harus menang duel jarak dekat. Cukup menembak lebih dulu. Untuk misi udara ke permukaan, J-35 dapat membawa bom presisi berpemandu senjata anti kapal ringan yang bisa dibawa secara internal. Konsep ini penting, karena selama senjata berada di internal weapons bay, profil stealth tetap terjaga. Dalam mode stealth, senjata di dalam radar lawan kesulitan mendeteksi. Dalam mode non-stealth, external hardpoints digunakan, paloat lebih besar cocok untuk fase tekanan massal. Singkatnya, J-35 fleksibel. Bisa sunyi, atau bisa kasar. Tergantung fase operasi. Pengalaman operasi, status. Sekarang kita jawab pertanyaan klasik. Apakah J-35 sudah pernah perang? Jawabannya jujur.
Belum. J-35 belum combat proven dalam konflik bersenjata nyata. Tapi berhenti di situ adalah kesalahan analisis. Karena yang sedang dilakukan Cina bukan mencari pembuktian cepat, melainkan akumulasi kesiapan. Saat ini J-35 berada dalam fase uji intensif latihan internal PLA dan integrasi bertahap dengan kapal induk. Setiap pendaratan, setiap lepas landas, setiap latihan jaringan data, semuanya adalah proses membangun kepercayaan sistem. Bukan sekadar memamerkan pesawat. Dan inilah kalimat kuncinya. Belum perang bukan berarti belum dihitung. Dalam militer modern, yang belum diuji hari ini, bisa menjadi penentu esok hari. Kelebihan J-35. Mari kita ringkas apa yang membuat J-35 relevan. Pertama, stealth. Bukan sempurna, tapi cukup untuk mengubah dinamika pertempuran. Kedua, dua mesin. Untuk operasi laut, ini berarti margin keselamatan lebih besar, kepercayaan pilot lebih tinggi. Ketiga, dirancang untuk kapal induk. Bukan adaptasi setengah hati, tapi bagian dari doktrin proyeksi kekuatan Cina. Keempat, harga lebih murah dibanding F-35. Ini membuka satu kemungkinan besar. Jumlah. Dan disinilah kalimat pamungkasnya. J-35 bukan pesawat paling canggih di dunia. Tapi ia cukup berbahaya jika jumlahnya banyak. Dan dalam geopolitik, jumlah seringkali berbicara lebih keras daripada kesempurnaan teknologi. Tidak ada pesawat tempur yang sempurna. Dan J-35 bukan pengecualian. Kelemahan pertama, dan yang paling sering disorot, adalah mesin. Mesin J-35 belum sepenuhnya matang. Baik WS-13 maupun WS-19 masih berada dalam proses penyempurnaan. Terutama soal daya dorong, efisiensi, dan umur pakai. Ini berdampak langsung pada performa dan kesiapan jangka panjang. Kedua, avionik belum teruji perang. Berbeda dengan F-35 yang sudah digunakan dalam berbagai operasi nyata. Sistem sensor dan jaringan J-35 masih berada di tahap latihan dan simulasi. Secara teori terlihat solid. Secara praktik, belum pernah diuji dalam tekanan tempur sebenarnya. Ketiga, ekosistem tempur Cina belum setara NATO. NATO memiliki jaringan logistik global, interoperabilitas lintas negara, dan pengalaman puluhan tahun operasi bersama. Cina masih membangun ekosistem ini. Cepat, tapi belum selesai. Namun disinilah narasi perlu dibalik. Teknologi bisa tertinggal, tapi produksi dan tekanan bisa menyusul. Cina tidak mencoba menyamai NATO hari ini. Cina mencoba membuat situasi yang tidak nyaman besok. Perkiraan harga. Sekarang kita bicara faktor yang sering diabaikan, tapi justru menentukan hasil jangka panjang, harga. Perkiraan biaya satu unit J-35 berada di kisaran $50 Amerika hingga 70 juta. Angka ini membuat J-35 lebih murah dari F-35, baik pembelian maupun perawatan. Lebih realistis untuk produksi massal, dan cocok untuk operasi jangka panjang. Strategi ini sejalan dengan pola besar Cina. Bukan satu senjata paling mahal, tapi banyak senjata yang cukup mematikan. Dalam perang modern, yang bertahan lama seringkali menang. Lalu siapa yang akan menggunakan J-35? Jawabannya, untuk saat ini, cukup jelas. Pengguna potensial. Cina sendiri. Baik plan maupun PLAAF. J-35 dirancang untuk kapal induk, operasi laut, dan doktrin militer Cina. Spekulasi ekspor. Beberapa nama sering disebut. Pakistan. Negara non-barat dengan ambisi udara dan laut. Namun semua itu masih bersifat spekulatif. Secara realistis, J-35 bukan produk global seperti F-35. Ia terlalu terintegrasi dengan sistem Cina, dan terlalu spesifik dengan doktrinnya. Kesimpulan jujurnya, J-35 lebih cocok sebagai alat kekuatan Cina, bukan sebagai produk ekspor dunia. Dan mungkin, itulah memang tujuan sejak awal. Apakah J-35 akan menjadi mimpi buruk baru bagi Barat? Atau hanya eksperimen ambisius Cina yang belum matang? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Subscribe Jenggot Lurus. Like, share, dan aktifkan lonceng notifikasi. Karena dalam dunia militer dan geopolitik, yang paling berbahaya bukan hanya senjatanya, tapi arah strateginya.